Anda. Salam nasionalisme dari kami, para jawara profetik. Apakah arti suatu bangsa tanpa pendidikan? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa negara ini didirikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu artinya bangsa ini berdiri untuk menyelenggarakan pendidikan bagi rakyatnya. Akan tetapi, yang terjadi saat ini adalah kemiskinan menghalangi rakyat kecil kita untuk dapat mengenyam pendidikan. Itu sudah tak sesuai undang-undang kita. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan sudah menjadi kewajiban bagi pemimpin negeri ini untuk dapat memberikan pendidikan seadil-adilnya bagi rakyatnya. Tak selesai sampai di situ, banyak saudara-saudara kita di luar sana belum pernah merasakan apa itu sekolah. Bagi daerah terpencil di luar Pulau Jawa, pendidikan adalah hal yang sangat baru. Mereka sama seperti kita. Mereka adalah warga negara ini. Tapi mengapa mereka tak merasakan apa yang kita rasakan selama ini? Sudah tak zamannya pembodohan dapat dilakukan. Mereka memerlukan pendidikan untuk bekal hidupnya. Seharusnya mereka juga sama seperti kita, merasakan bangku sekolah hingga bangku perkuliahan. Tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan suatu ketidakadilan. Karena kita sama, karena kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Namun faktanya, di negara kita, pendidikan masih terlihat amburadul. Sarana prasarana pendidikan jauh dari kata layak. Bagaimana kita bisa nyaman menerima ilmu dengan sarana seperti itu? Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini tidak pernah direnovasi. Bantuan dana dari pemerintah tidak sampai ke sekolah ini. Akibatnya seluruh plafon ruang kelas 1 dan kelas 2 sempat ambruk dan dinding berlubang karena termakan usia. Kondisi serupa juga terjadi ribuan kilometer jauhnya di SD Negeri 066042 Medan, Sumatera Utara. Hampir seluruh bangunan sekolah rusak berat. Para guru sudah berulang kali mengajukan permohonan rehabilitasi bangunan, namun hingga kini belum juga mendapat tanggapan. Selain dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai, ada faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan, yaitu jika kita lihat dari segi ekonomi. Tidak sedikit anak yang putus sekolah dengan alasan ketidakmampuan ekonomi. Dengan begini, yang kaya bisa semakin berjaya dan yang miskin bisa semakin tersingkir. Bagaimana tidak? Hanya orang-orang yang berduit yang bisa sekolah hingga tinggi, yang pas-pasan memilih putus sekolah dan bekerja serabutan. Merasakan ratusan anak-anak pemulung di sekitar TPA Bantar Gebang. Sayangnya, sebagian besar dari mereka tidak bisa menikmati pendidikan di sekolah formal. Saat ini ratusan anak-anak usia sekolah hanya menghabiskan waktunya untuk mengais rejeki di balik tumpukan ribuan ton sampah. Selama 8 jam sehari, mereka habiskan untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Bukan hanya sarana dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan. Kurangnya motivasi ternyata juga berpengaruh terhadap pola pikir seorang untuk mengenal pendidikan di sekolah. Karena dianggap pendidikan itu membosankan dan membuang-buang waktu, mereka cenderung berpikiran instan. Dan lebih ada hasilnya jika mereka langsung bekerja daripada mengenyam pendidikan. Kita paham dan kita mengerti. Sebagai agen perubahan, maka mahasiswalah yang seharusnya mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah, tak terkecuali keputusan pendidikan. Disiapkan adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik. Alasannya, untuk menghasilkan siswa dengan kemampuan akademis yang baik, membutuhkan guru yang baik dan berkualitas.
Oleh karena itu, untuk mendorong kualitas pendidikan di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan, sekaligus meningkatkan kualitas para calon guru masa depan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program Sarjana Mendidik di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan, atau dikenal dengan istilah SM3T. Saat ini paradigma pendidikan di Indonesia harus dicermati, khususnya mengenai kesempatan belajar, kesetaraan pendidikan, layanan komprehensif, memaksimalkan fungsi sekolah, serta orientasi layanan sesuai kebutuhan. Salah satu paradigma yang harus digeser adalah wajib belajar 9 tahun menjadi hak belajar 9 tahun. Maka solusi terbesar ada di pemerintah. Pemerintah seharusnya tidak hanya memperhatikan, tetapi juga membenahi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Selain itu, pemerintah seharusnya juga memberikan subsidi kepada rakyat yang tidak mampu. Dengan begitu, apa yang negara ini cita-citakan dapat terwujud dan terlaksana tanpa adanya kepentingan pribadi ataupun golongan. Bersatulah bangsaku, bersatulah pemuda dan pemudi Indonesia.